0,520091. Nah, berikut akan kami paparkan hasil kerja kami tentang Decision Tree Classifier dengan judul Car Evaluation Dataset. Latar belakang: mengevaluasi kondisi mobil sebelum membeli memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Secara manual, mengklasifikasikan mobil berkondisi baik atau dapat diterima dari mobil berkondisi tidak dapat diterima memakan waktu dan padat karya. Kami dapat memanfaatkan teknik pembelajaran mesin untuk mengembangkan sistem otomatis untuk evaluasi mobil karena ML telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam menyelesaikan masalah terkait klasifikasi. Dalam proyek ini, kami akan menganalisis kualifikasi fisik mobil yang berbeda dan selanjutnya membantu atau merekomendasikan pengguna dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan atribut mobil. Selanjutnya, landasan teori. Decision tree yaitu sebuah flowchart seperti pohon di mana setiap node menunjukkan suatu tes pada suatu atribut. Tiap branch merepresentasikan hasil dari tes tersebut, dan leaf node menunjukkan kelas-kelas atau distribusi kelas. Referensi menyatakan bahwa decision tree berguna untuk mengeksplorasi data yang sudah melewati tahap processing dan menemukan model yang tersembunyi dari data dengan sebuah target variabel sehingga dapat digunakan untuk membagi kumpulan data yang besar menjadi himpunan record yang lebih kecil dengan memperhatikan variabel tujuannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Luki. Salah satu algoritma untuk membentuk sebuah pohon keputusan adalah C4.5. Algoritma C4.5 adalah pengembangan dari algoritma ID3. Cara kerja dari algoritma ID3 adalah membuat pohon dengan percabangan awal berupa atribut yang memiliki nilai paling tinggi atau signifikan. Pengembangan algoritma ID3 menjadi C4.5 terlihat dari beberapa perbedaan, yaitu C4.5 mampu menangani atribut dengan tipe data diskrit atau kontinu, mampu menangani atribut dengan data kosong, serta bisa melakukan pemangkasan data. Ada beberapa tahapan dalam membangun sebuah pohon keputusan dengan algoritma C4.5. Yang pertama, menyiapkan data training. Data training biasanya diambil dari data history yang pernah terjadi sebelumnya dan sudah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas tertentu. Kemudian menentukan akar dari pohon. Akar akan diambil dari atribut yang terpilih dengan menghitung nilai gain dari masing-masing atribut. Nilai gain yang paling tinggi akan menjadi akar pertama. Kemudian menghitung nilai gain dari atribut dengan cara menghitung nilai entropi. Nilai entropi adalah sebuah ukuran dari ketidakpastian atau keacakan dalam sebuah himpunan data. Untuk menghitung entropi secara sederhana, kita bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, hitung jumlah total contoh dalam himpunan data. Kemudian, identifikasi jumlah contoh yang masuk ke setiap kelas atau kategori dalam himpunan data. Kemudian, hitung proporsi atau persentase dari kelas terhadap total jumlah contoh. Proporsi ini dapat dihitung dengan membagi jumlah contoh dalam setiap kelas dengan jumlah total contoh. Penghitungan entropi dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya terdapat rumus, di mana entropi S sama dengan NI sama dengan 1 dikurangi P1 log 2Pi, di mana S sama dengan himpunan kasus dan N adalah jumlah partisi S, sedangkan Pi adalah proporsi C terhadap S. Kemudian hitung nilai gain yang menggunakan rumus gain SA sama dengan entropi S dikurangi NI sama dengan 1 SI dibagi S dikali entropi S1, di mana S adalah himpunan kasus, A fitur, N adalah jumlah partisi atribut A, SI adalah proporsi SI terhadap S adalah jumlah kasus dalam S. Lalu ulangi langkah kedua hingga semua record
partisi. Proses partisi pohon keputusan akan berhenti saat A. Semua record dalam simpul N mendapat kelas yang sama. B. Tidak ada atribut di dalam record yang dipartisi lagi. C. Tidak ada record di dalam cabang yang kosong. Selanjutnya, kami akan membahas penerapan mode decision tree yang sebagai berikut. Yang pertama, mengimpor dataset. Tahapan ini, kami mengimpor beberapa libraries untuk mendukung pemrosesan data ini. Libraries yang diinput seperti pada gambar berikut. Tahap selanjutnya, kami memasukkan beberapa kode data untuk menghasilkan data seperti yang digambar. Bisa dilihat seperti gambar tersebut, terdapat variabel data. Selanjutnya, melakukan split data. Split data akan dipisah menjadi dua bagian seperti pada gambar yang kami tampilkan. Kemudian mengimpor model decision tree. Pada tahap ini, kami menggunakan metode entropi. Hasil prediksi dapat dilihat seperti gambar tersebut. Hasil training setnya 0,785, sedangkan akurasi tes setnya 0,82021. Hasil visualisasi studi ini menggunakan kumpulan car evaluation dataset yang tersedia untuk umum di Kaggle. Dataset terdiri dari data transaksi penjualan. Dataset terdiri dari 7 kolom dan 1728 baris. Selanjutnya, mengimpor visualisasi seperti gambar di samping. Selanjutnya, kesimpulan. Kumpulan data evaluasi mobil dibagi menjadi 4 kelas sebagai mobil yang sangat baik, bagus, dan dapat diterima dan tidak dapat diterima dengan mempertimbangkan 6 atribut berbeda, yaitu dari harga membeli, perawatan, jumlah pintu, kapasitas orang untuk membawa, ukuran bagasi, dan estimasi nilai keamanan. Dengan akurasi indeks entropi 0,995 dan 1,759, menurut hasil, keselamatan adalah atribut utama bagi pembeli mobil. Jika pelanggan menganggap sebuah mobil tidak aman, dia tidak akan membelinya. Kemudian, kapasitas orang yang dapat diangkut. Jika mobil memiliki kursi lebih dari 4 orang, pelanggan yang disebutkan dalam kumpulan data tidak membelinya. Jika kurang, biaya pemeliharaan menjadi pertimbangan. Jika biaya pemeliharaan rendah, harga beli masuk ke dalam evaluasi. Kalau bisa dibilang rendah lagi, kapasitas bagasi jadi pertimbangan terakhir. Nah, mungkin itu yang bisa kami paparkan. Mungkin bila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.